yang sedang duduk di pinggiran atas sumur timba. Dan di situ Mbak Maya ini mencoba memanggil ibunya, tapi kayak ibunya itu nggak ngedengar gitu. Karena nggak dengar kan saat dipanggil, akhirnya Mbak Maya ini nyamperin ke sumur itu. Saat disamperin, Mbak Maya ini dihadang sosok kanan kiri, badannya kuda, kepalanya kambing. Jadi ibunya itu kayak ditutupin sama makhluk itu. Nah, ternyata kejadian nyatanya ini saat Mbak Maya tiba-tiba yang ngelamun melihat pintu kamar itu, Mbak Maya ini kesurupan dan muntah darah. Muntah darahnya ini bukan hal yang wajar, karena darahnya itu banyak banget di kamar, baju, pokoknya di situ semuanya darah. Dan darahnya ini bukan darah yang biasa, tapi darah itu ya kayak kental gitu. Nah, beberapa menit kemudian Mbak Maya ini sadar. Saat sadar di situ dikasih minum dan ditanyain sama suaminya, "Mama tadi tuh unjuk-unjuk pintu sambil muntah darah. Emangnya Mama melihat apa di situ?" Dan di situ Mbak Maya ini menceritakan semuanya ke suaminya. Jadi gini ya, nah singkat ceritanya setelah cerita ke suaminya itu akhirnya si suaminya bilang, "Kayaknya kita harus cepet-cepet ke keluarganya Mama. Karena memang ini sudah mengancam nyawa." Nah, di situ bertemulah dengan keluarga besar dan cerita yang sebenarnya ini. Gimana ya? Berobatnya kemana gitu yang enaknya. Dan di situ akhirnya salah satu keluarga dari Mbak Maya ini tahu. Coba aja ke Bogor. Siapa tahu berhasil. Karena memang posisi mereka ini sibuk bekerja, akhirnya mereka ini membuat jadwal pergi ke Bogornya itu. "Lusa ya," kata Mbak Maya ini. "Ya nggak apa-apa, lusa kan tanggal merah tuh, kita coba aja ke sana." Nah, anehnya saat pengen pergi ke Bogor itu ada aja kejadian anehnya. Kayak tiba-tiba ibu Mbak Maya ini langsung drop dan matanya itu udah merem. Tapi karena sudah ada jadwal, akhirnya mereka ini coba sewa mobil yang lebih besar supaya bisa berangkat ke tempat orang itu dan gimana ibunya bisa masuk dengan lega gitu. Singkat cerita, mereka ini berangkatlah ke tempat orang pintar itu. Nah, saat sampai di tempat orang pintar itu, ibunya Mbak Maya ini langsung ditanganin, langsung diobatin sama si orang pintar itu. Nah, ketika diobatin, di situ orang pintar itu langsung bilang, "Iya benar, memang ini terkena santet. Dan di situ memang orangnya syirik sama usaha yang dilakukan sama ibumu," kata si orang pintar itu. Nah, di situ orang pintar itu langsung bilang, "Ini harus dimandikan dulu dengan minyak supaya ibumu bisa bangun." Dan akhirnya ibunya Mbak Maya ini dimandikanlah sama si orang pintar itu. Kayaknya minggu depan Mbak Maya juga harus berobat. Karena sebenarnya Mbak Maya ini juga terkena santet. Karena Mbak Maya ini kan ngebantu ibumu untuk sembuh. Dan di situ orang yang ngirim santet itu bilang, "Biarin dua-duanya aja yang kena." Nah, saat itu setelah pulang dari orang pintar itu, ibunya Mbak Maya ini sudah bisa bangun dan bisa ngomong gitu kan. Bisa request makan, bisa request ambil ini, ambil itu gitu. Nah, saat ibunya Mbak Maya ini bisa diajak komunikasi, Mbak Maya ini tanya sama ibunya, apa yang dirasa selama sakit ibu ini, apa yang ibu rasakan. Di sini ibunya menjawab, "Gak tahu, Mai.
Ibu hanya merasa ada di ruangan yang anginnya itu kencang banget. Alah, ya udahlah Bu, yang penting ibu sekarang sudah sehat, pikir Mbak Maya. Saat besoknya itu kan giliran Mbak Maya yang mau berobat. Malam itu ada kejadian aneh lagi dan bilang suaminya pulangnya agak malam karena sedang banyak kerjaan. Mama kalau mau tidur aja, pintu nggak usah dikunci seperti biasa ya, kata suami Mbak Maya ini. Nah, saat suaminya tiba dan masuk kamar, dan tiba-tiba Mbak Maya ini pengen ke kamar mandi. Karena posisinya sudah malam, suaminya bilang, mau diantar enggak mah? Nggak usah, kata Maya. Oh ya udah. Akhirnya pas Mbak Maya ini keluar dari kamarnya, nutup pintu kamar, tiba-tiba Mbak Maya ini bau amis dan bau busuk yang sangat menyengat. Karena motor suaminya itu parkirnya masih di ruang tamu, dan saat keluar kamar, Mbak Maya ini langsung kayak melihat sesuatu di atas motor itu, kayak ada orang gitu. Akhirnya Mbak Maya ini menoleh dan benar. Yang dilihat itu ada sosok wanita yang sedang duduk di atas motor. Kan itu tubuhnya itu menghadap ke pintu. Kepalanya itu patah ke belakang. Jadi Mbak Maya melihat sosok itu melihat Mbak Maya juga sambil nyengir. Ya, nyengirnya itu yang lebar banget gitu. Tiba-tiba Mbak Maya ini nggak sadar. Ketahuannya Mbak Maya ini sadar-sadarnya sudah di kamar tidur lagi. Nah, saat Mbak Maya ini pingsan, di situ kan suaminya mikir. Ini suaminya posisinya masih belum tahu. Kok lama banget jaga kamar mandi? Cobalah saya samperin. Ketika ingin keluar melihat istrinya, ternyata begitu buka pintu kamar, Mbak Maya sudah tergeletak di depan pintu kamar itu. Nah, saat tergeletak itu, ditanyainlah sama suaminya, Mama kenapa? Bangun Ma. Nah, saat bangun, kasih air minum Mbak Maya ini. Dan ditanyain, katanya cuma mau kamar mandi tapi kok malah tergeletak di depan pintu. Dan di situ Mbak Maya ini cerita ke suaminya, Mama melihat sesuatu Pak. Mama ini ada aja. Udahlah, tidur aja yuk. Ya udahlah. Nah, anehnya lagi, setiap Mbak Maya ini habis pulang dari berobat, di pengobatan alternatif itu, di kamar mandinya Mbak Maya ini selalu ada darah. Di situ nggak pernah tahu tetesan darah dari mana. Tapi yang jelas baunya itu ya baunya seger, bau amis darah gitu. Beberapa hari kemudian Mbak Maya ini berangkat lagi untuk berobat. Dan saat datang di rumahnya si orang pinter itu, Mbak Maya ini disuruh mandi sama minyak. Setelah itu orang pinternya bilang, nanti setelah mandi nggak usah pakai handuk ya, Mai, langsung pakai baju aja. Dan di sini Mbak Maya itu langsung ngebatin, waduh, kalau nggak pakai handuk nanti masuk angin dong. Tapi orang pinternya itu bisa tahu dan langsung jawab, enggak kalau masuk angin nggak bakal. Dan di sini Mbak Maya kan malah, ini orangnya benar-benar tahu kayaknya. Dan kemudian si Mbak Maya ini ke belakang untuk mandi dengan minyak yang dikasih orang pintar itu. Dan setelah itu, ternyata yang terjadi setelah mandi, badannya Mbak Maya itu memang gak basah. Padahal dia gak pakai handuk. Rambutnya yang basah itu seketika nyampe di ruang tamu itu kayak ya langsung kering gitu. Kayak beneran orang gak mandi. Setelah itu, orang pintar itu kan langsung megang pundaknya dari Mbak Maya ini. Begitu dipegang, perut Mbak Maya ini merasa gak enak, pengen mual gitu. Dan di situ orang pintarnya itu bilang, Mai kalau pengen muntah aja, gak usah ditahan-tahan.
Nah saat itu Mbak Maya ini langsung muntah. Dan saat muntah itu isinya itu semuanya darah. Darah yang menggumpal kecil-kecil gitu. Banyak banget darahnya. Ada di meja, di baju. Pokoknya semuanya darah di ruang tamu. Kemudian Mbak Maya ini disuruh untuk merem. Ketika merem dibilangin sama orang pintar itu, Maya, nanti kalau kamu melihat sosok nggak usah takut, istighfar aja. Kalau misalnya Mbak Maya tahu orangnya tuh siapa, Mbak Maya juga diam aja, nggak usah diceritain ke siapa-siapa. Biar Mbak Maya aja yang tahu. Ketika posisinya Mbak Maya ini merem, Mbak Maya itu melihat sosok suami istri. Tapi yang dilihatnya itu hanya dari hidung ke bawah. Mukanya itu nggak kelihatan, matanya itu. Dan mulutnya itu ya sambil tersenyum gitu. Nah setelah itu Mbak Maya ini ternyata mengenali senyumannya orang itu. Setelah ditanyain sama orang pintar itu, Mbak Maya tahu kan siapa orangnya. Ya udah, Mbak Maya diam aja. Sekarang gilirannya ibu. Nah, muntahnya Maya ini kayak nggak wajar. Karena memang itu darah itu keluarnya banyak banget sampai semuanya yang ikut nganter Mbak Maya itu nangis gitu melihat kejadian itu. Di situ juga dijelaskan sama si orang benar itu, ini bukan sembarang darah ya. Ini adalah darah kiriman hanya untuk menyakiti. Nah si orang pintarnya juga bilang bahwasannya manusia itu memiliki beberapa sukma. Sukmanya Mbak Maya dan ibunya Mbak Maya ini sedang ditawan sama hal gaib. Dan di situ Mbak Maya ini dibilangin juga sama si orang pintarnya itu, Mbak Maya mimpi ini ya, lihat-lihat ini ya. Padahal di sini kan Mbak Maya itu nggak cerita apa-apa ke orang pintarnya itu, tapi dia bisa tahu. Nah, pas waktu gilirannya ibunya, ibunya Mbak Maya ini dilakukan sama seperti Mbak Maya. Jadi ketika melihat sosok hanya boleh istighfar dan nggak boleh ngomong. Ternyata di situ ibunya Mbak Maya itu melihat bagian hidung ke atas. Nah di sini ibunya Mbak Maya ini langsung bilang sama Mbak Maya, kamu tahu kan orang yang bikin kita seperti ini? Tahu bu, si itu kan? Iya, sama berarti. Nah setelah tahu orangnya, Mbak Maya ini mau dibersihkan lagi sama orang pintar itu. Saat mau diobatin lagi, Mbak Maya ini tiba-tiba kerasukan dan langsung nyinden di situ sambil tari sinden yang hanya tangan gitu aja kan. Padahal sebenarnya Mbak Maya ini tidak ada keturunan Jawa dan memang Mbak Maya juga tidak pernah belajar tentang nyinden. Nah saat kesurupan ditanya sama si orang pintar itu, kamu kenapa di sini? Sosok yang ada di tubuhnya Mbak Maya itu menjawab, anak ini dan ibunya sudah ditawan karena sebelumnya memang sudah dibeli nyawanya dan ada di gunung. Kalau kalian mau menebus 2 nyawa orang ini, kalian harus menyiapkan ayam cemani. Tapi karena memang di daerah situ ayam cemani ini susah ditemuinya, dan kalau misalkan ada itu harganya nggak normal, suaminya Mbak Maya ini langsung bilang ke si orang pintarnya itu untuk negosiasi. Langsung tanya ke sosok yang memasuki tubuhnya Mbak Maya, ini akhirnya bisa.
dengan cara pakai ayam kampung 3 ekor, terus disembelih, terus darahnya dimasukin ke kantong plastik, kemudian kantong plastiknya dimasukkan ke kendi, dan kendinya dibungkus kain hitam, kemudian kain hitamnya dibungkus dengan kain kafan, kemudian dikubur sebelum orang-orang besok sholat Jumat. Itu pesannya yang ada di sosoknya Mbak Maya itu. Nah, begitu Mbak Maya selesai disadarkan, orang pintar itu bilang, nanti kalau bisa nyampe rumah langsung mandi kembang ya. Karena memang yang lebih parah itu sebenarnya Mbak Maya. Karena kan Mbak Maya ini menghalangi ibunya biar sembuh. Akhirnya mereka ini pulanglah ke rumah mereka. Di tengah-tengah perjalanan pulang, mereka ini membeli kembang 7 rupa untuk memandikan Mbak Maya ini. Sampai di rumah kurang lebih jam setengah 1 malam, dan Mbak Maya ini langsung dimandikan. Ketika dimandikan, di situ Mbak Maya itu bau amis lagi, bau anyir darah lagi. Mendengar suara teriakan minta tolong, suara orang ketawa, suara orang menangis. Nah, pokoknya pas Mbak Maya dimandikan itu ada aja suara-suara yang masuk di telinga mereka itu. Nah, setelah selesai mandi, Mbak Maya ini masuk ke kamar dan tidur. Nah, setelah tertidur, Mbak Maya ini mimpi kan, yang sama kayak sebelumnya, melihat badannya kuda, kepalanya kambing. Nah, kedua sosok itu terus menyeret Mbak Maya seakan-akan dendam sosok itu. Dan sampai Maya sadar, ternyata suaminya itu sudah video callan sama si orang pintarnya itu. Dan di situ ternyata Mbak Maya ini juga muntah darah pas di atas kasur itu. Sampai suaminya bingung, ini gimana ya Allah, supaya cepat sembuh istri saya. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak Maya ini terbangun dari tidurnya dan ke kamar mandi. Saat ke kamar mandi, Mbak Maya ini melihat 3 ekor ayam. Nah, di situ pikirannya sedih juga lah. Seakan memang belum percaya bahwasanya ada hal-hal gaib yang mengganggunya. Dan sampai segininya, setelah selesai dari kamar mandi, Mbak Maya ini melihat ayam jadi 5 ekor. Setelah keluar dari kamar mandi itu melihatnya 5. Karena Mbak Maya ini nggak pakai kacamata, akhirnya Mbak Maya kan mendekat. Karena kan keingat sama pesannya orang pintar itu, bahwasanya beli 3 ayam kampung. Penasaran gitu kan Mbak Maya ini mendekat. Begitu mendekat, di tempat dimana ayam itu ditaruh, ayamnya memang cuma 3, dan yang 2 itu tangan yang kecil, tapi tangannya tuh keriput putih dan sambil ngelus-ngelus ayam itu. Dan di sini Mbak Maya teriak-teriak manggil suaminya, "Pak, bantu mama, Pak. Mama ada apa?" Teriak-teriak. Itu kan disaut nih sama suaminya. "Ini Pak, ada tangan Pak, di ayam Pak." Begitu dilihat sama suaminya, ya memang nggak ada, ya cuma ayamnya aja yang 3. Di situ diingetin lagi sama suaminya, "Udah, Mama banyak-banyak istighfar aja, halusinasi, orang bangun tidur kok." Nah, Mbak Maya ini keingetan pesannya orang pintar itu, bahwasanya juga Mbak Maya tidak boleh ketemu sama orang yang ngerjain itu. Di sini kan Mbak Maya ini tahu siapa yang ngerjain. Nah, Mbak Maya ini keingetan pesannya orang pintar itu, bahwasanya Mbak Maya itu nggak boleh ketemu sama orang itu yang ngerjain Mbak Maya selama 7 hari. Di sini kan Mbak Maya ini yang ngerjain siapa kan tahu, setelah dikasih tahu sama si orang pintar itu. Dan di situ orangnya itu adalah, kan karyawannya ada 20. Karyawan yang makan di rumah makan Mbak Maya cuma 19 karyawan. Karena yang satunya itu kan adik iparnya dari yang punya konveksi. Nah, yang satu ini yang bikin Mbak Maya dan ibunya itu jadi begitu. Mikirnya kita sebut saja namanya Soleh gitu ya.
Misalkan Mbak Maya ini nggak ada, istrinya Soleh ini kan bisa buka usaha yang seperti Mbak Maya lakukan di rumah itu. Lanjut di bagian suaminya yang mulai memotong ayam dan masukkan darahnya ke dalam bendi, kemudian dibungkus dengan kain kafan dan hitam dan dikubur pas di depan rumahnya. Kemudian langsung dicor itu sama suaminya, kan ya cuma sedikit gitu kan. Nah, karena pesannya orang pintarnya itu bilang ke Mbak Maya nggak boleh ketemu sama orang itu selama 7 hari. Orang yang mau bikin Mbak Maya ini selalu ketuk-ketuk pintunya Mbak Maya. Setiap hari. Nggak tahu kenapa, ada aja alasannya. Assalamualaikum Mbak, buka nggak Mbak? Mbak, jualan ini nggak Mbak? Mbak mau beli ini ada nggak Mbak? Itu terus saja. Sampai selesai 7 hari dan nggak ada kejadian apa-apa. Mbak Maya sembuh dan mulai beraktivitas normal lagi. Terima kasih buat Mbak Maya yang sudah menceritakan semuanya. Semoga buat teman-teman pendengar sampai akhir menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Bahwasanya kita memang tidak boleh melakukan hal-hal yang syirik kepada siapapun. Meskipun itu merasa kita yang tersaingi ataupun kita yang menyaingi. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.